Menjangan ketahuan. Seteguh apapun aku bertapa, selama apapun aku bersila merapal doa, sepanjang apapun kulafalkan pinta, aku tak mungkin sampai pada pemahaman mengapa aku begitu mencintaimu, Mas Biru, walau ia begitu dingin. Aku tak mengerti sampai kapan aku bisa bertahan dalam diam. Sikapnya yang acuh sekaligus kasih sayang Umi yang tumpah ruah untukku membuatku yakin bahwa kendaraan menuju kebahagiaan adalah pengorbanan. Malam ini aku menantinya datang sambil gelisah. Aku baru saja pulang sehabis jalan-jalan dengan Aruna, sahabatku. Aruna yang suka mengejutkan karena tiba-tiba datang ketika aku merasa begitu sunyi dan tertekan. Ya ampun, Lin. Dia menjerit saat aku memeluknya. Aku mencubit pinggangnya agar dia mengecilkan suara, karena tak pantas di dalam kami ada suara sejenis itu. Dia terkekeh lalu menekan suara seolah kepada dirinya sendiri. Wajahmu loh, Lin, kucil gini, pieto kamu ini, mestinya habis nikah. Lah ayumu makin mencorong, lah ini kok redup. Aku memeluknya erat sambil mengoloknya, sok tahu Aruna selalu peka. Kami dulu tinggal satu kamar, tapi dia tidak ikut program tahfidz dan hafalan alfiah. Dia sahabat yang sangat loyal dan baik. Dialah yang sering menghiburku di tengah tuntutan ketat untuk hafalan. Dia cantik dan lincah, seperti Banowati dalam pewayangan. Genitnya juga persis Banowati. Tak pamit ke Bu Nyai ya, tak ajak ke salon kamu. Saat aku belum sempat mengangguk, dia sudah ngeloyor mencari Umi dan beliau memperbolehkan. Begitulah Aruna, si ceria dan sangat pandai membawa diri. Kamu itu cantik, Lin. Dalam teori perempuan Jawa, kamu itu menjangan ketahuan. Dia bicara penuh semangat di balik kemudi. Aku terkekeh. Dia selalu sok tahu, seolah-olah dialah yang paling ilmiah di muka bumi ini. Padahal dia hanya membaca novel dan majalah, bukan jurnal-jurnal. Ngerti ndak menjangan ketahuan itu apa? Aku menggeleng. Menjangan ketahuan itu tipe perempuan yang seperti kijang terluka. Ciri-cirinya ya kayak kamu itu, wajah agak bulat, dahi tidak lebar, bibir seperti delima desigar, hidung kecil sedikit lancip, kulit langsat dan seperti senantiasa basah, ramping, tinggi, semampai, dan matanya tajam bersinar. Kalau kamu malah ditambah gigi gingsul dan bulu matamu lentik, hidungmu juga lebih mancung, Lin. Pokoknya aura kecantikanmu itu kuat. Kamu gak ngapa-ngapain aja orang udah tertarik, apalagi laki-laki gak bisa gak merhatiin kamu. Saking ae kamu jalannya menunduk. Aku yang tahu, Lin, kamu banyak yang ngeliatin, menjangan ketahuan ya kamu ini. Halah. Loh, gak percaya. Kamu itu seperti pencari kepuasan sejati kalau sedang asmara gamas sama pasangan. Dia mengerling, tertawa terbahak-bahak sampai bahunya terguncang. Aku pura-pura tertawa. Dia tidak tahu kalau aku masih perawan. Dia tak tahu kalau Mas Biru yang selalu ia katakan sebagai laki-laki paling ganteng di seluruh dunia belum pernah menyentuhku. Makanya kamu ku ajak ke salon biar gak murung begitu. Kamu di pondok terus sih, gak pernah metu-metu. Aku ingin bilang kepadanya bahwa perempuan manapun kalau jadi aku pasti akan murung. Tapi aku tak bisa mengatakannya meski ia sahabatku sendiri. Perempuan sepertimu itu dambaan
perasaan semua laki-laki, Lin. Tapi tipe menjangan ketahuan punya kelemahan, persis menjangan yang terluka itu. Kalau rasakan sakit, dia akan lari kencang dan tak menghiraukan siapapun juga. Darahku berdesir. Ingat Kang Dharma, ingat rencanaku pergi, ingat bahwa kelak aku punya keterbatasan dalam bertahan. Untungnya Aruna tak melihat raut sedihku. Ia membawaku ke sebuah salon untuk perawatan kecantikan. Ia meminta rambut panjangku dikerimbat, lalu kami pedicure, manicure, memakai lulur yang tak tahu namanya. Aku yang aslinya canggung jadi rileks karena Aruna yang humoris selalu bisa membuatku ketawa. Saat perawatan, kami sampai di ritus untuk kewanitaan. Aku baru sadar kalau ia memesan paket perawatan pengantin. Dan ia tidak tahu bahwa yang dilakukannya ini sia-sia. Ia tidak tahu bahwa Mas Biru tidak seperti suaminya yang menyenangkan, hangat, dan selalu menginginkannya. Kamu tahu nggak, Lin? Dalam serat Niti Mani ada beberapa tahap kalau kita sedang asmaragama. Ia ngoceh lagi, sok taunya keluar lagi. Aku pura-pura antusias. Pertama, asmara nala, seming manah, landasan kuat cinta kasih. Itu yang membedakan kita sama makhluk lain, Lin. Kalau kita harus pakai landasan cinta. Aruna tak tahu kalau Mas Biru tidak mencintaiku. Kedua, asmara tura sang seming pandulu, kebanggaan dalam melihat. Jadi bangga itu, Lin, dalam melihat pasangan. Aruna tidak tahu Mas Biru tidak pernah melihatku. Ketiga, asmara turida sang seming pamirengan, kesenangan dalam mendengar. Ini maksudnya senang mendengar suara pasangan, baik suaranya pas bicara atau merintih. Aruna terkekeh sendiri. Dia tidak tahu Mas Biru tidak pernah mencoba mendengarku. Keempat, asmara dana, seming, pacopan, kesenangan dalam berbicara. Aruna tidak tahu Mas Biru tidak pernah mengajakku bicara. Kelima, asmara tantra, seming, pangrasan, kesenangan dalam mencecap. Aruna tidak tahu Mas Biru belum pernah melakukan itu. Terakhir, barulah asmaragama. Olah asmara. Keminter kamu, Run, selorohku. Dia tergelak-gelak. Aku ingin menangis, tapi aku tahu ini bukan tempat yang tepat. Maka saat Aruna membelikanku baju-baju warna cerah, lingerie, aneka bentuk dan warna, sampai 2 bed cover dengan warna mencolok, aku cuma bisa pasrah. Dia memang sahabat paling peka. Sayangnya aku belum bisa menceritakan semuanya. Mas Biru datang, menutup pintu pelan dan kaget melihatku sudah membuka jilbab. Sebab inilah untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu dorongan apa yang membuatku berani. Mungkin karena rambutku lembut dan harum, atau aroma terapi yang menenangkanku, atau mungkin aroma lulur yang meruap dari sekujur tubuhku. Entahlah kenapa aku merasa cantik dan percaya diri. Dia membuka kancing bajunya, lalu duduk di sofa, menatapku. Aku tidak mampu mengartikan tatapan itu. Pandangan matanya berpindah ke spray kamar hadiah Aruna dengan warna merah menyala. Aku mengangsurkan air putih hangat dan dia menerimanya. Aku kaget karena ini untuk pertama kalinya. Biasanya dia memintaku untuk menaruhnya begitu saja. Sudah sholat? Ia bertanya, lirih seperti kepada dirinya sendiri. Aku kegelagapan karena ini juga untuk pertama kalinya. Biasanya dia tahu aku
belum sholat kalau aku menunggunya sambil memakai atasan mukena? Sampun, jawabku sambil tersenyum. Dia masuk ke kamar mandi, menyalakan shower. Aku menantinya dalam debar-debar aneh. Lalu mengingat ucapan Aruna soal menjangan ketahuan. Aku menutup jendela, ragu mematikan lampu kamar atau tidak. Ragu menyetel TV atau kubiarkan hening. Ragu menaikkan atau menurunkan suhu udara. Aku berdebar-debar. Saat bunyi shower berakhir, aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Dia berdiri di ambang pintu kamar mandi, menekan kaki basahnya pada keset yang sudah kuganti baru sambil mengusap rambutnya pakai handuk. Kulihat bulu dadanya berkilat-kilat. Ada rasa yang tiba-tiba hangat menjalar di pusat tubuhku. Ia menyampirkan handuk di leher, lalu mendekat ke arahku. Ujung handuknya yang basah menyentuh ubun-ubunku. Ia membungkuk mengambil remote AC. Aku sudah siap dengan kemungkinan-kemungkinan indah yang akan terjadi. Aku sudah berani menatap matanya saat ia mencuri pandang. Aku sudah siap berjalan ke sofanya untuk belajar membuka percakapan. Lalu semuanya buyar karena teleponnya berdering. Dia keluar kamar, berbicara sambil berbisik. Melihat lamanya telepon, sudah bisa kupastikan kalau itu Rengganis. Aku lemas dan menangis dalam kebisuan. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Saat dia masuk kamar, ekspresinya sudah berubah. Dia bergerak pelan mematikan aromaterapi, lalu mendekat dan berkata lirih, "Kamu gak perlu susah payah begini. Aku belum tahu kapan." Aku langsung lemas. Belum pernah aku rasakan sakit seperti ini. Penolakannya yang terang-terangan membuatku merasa terhina seperti sarpakenaka yang ditolak Lesmana. Hatiku terasa porak-poranda, melebihi perang manapun. Apalagi saat ku ingat apa-apa saja yang sudah kulewati bersama Aruna siang tadi. Aku mengambil jilbab kaosku, masuk kamar mandi dan menukar gamis. Lalu keluar kamar dan menangis sejadi-jadinya. Ada dan tiadaku sama saja. Aku tak bisa menggapainya. Malu, nelangsa, dan kacau bercampur jadi satu. Aku berencana ke Pondok Putri untuk memanggil salah satu anak yang dititipkan Kang Dharma. Aku ingin meminta nomor telepon Kang Dharma. Aku ingin menghubunginya. Tapi tiba-tiba aku bertemu Umi yang keluar kamar karena ingin mengambil air putih. Padahal aku tahu kepadanya lah tangisku bisa mereda. Aku berbalik ke dalam ruangan tengah setelah meyakinkan Umi bahwa tangisku adalah sebab aku nonton sinetron. Beliau terkekeh saat beliau masuk kamar. Aku melangkah ke ruang tamu, terpekur di sebuah sudut, sendiri, gelap, dan sunyi. Tak seorang pun bisa menghentikan tangisku. Rupanya Mas Biru mulai mengusik batas kesabaranku. Besok aku akan ceritakan semuanya ke Aruna. Aku tak peduli lagi akan apapun. Aku akan memintanya mencari tahu siapa Rengganis. Walau sudah bisa kutebak, dia akan berkata, "Semua perempuan di dunia ini boleh putus asa, Lin, kecuali kamu. Sebab namamu Suhita. Seorang ratu tidak boleh putus asa." Aku bukan ratu. Akulah menjangan yang terluka dan ingin berlari sejauh-jauhnya.